Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita yang menyedihkan bagi kita semua, berita tentang wafatnya 6 yang mengawal Habib Rizik, dan kita pun mendengar perbedaan informasi baik dari kepolisian maupun dari FPI. Namun kita harus yakin bahwa Allah menyaksikan segala-galanya, sehingga kita sebagai umat yang sangat merindukan keadilan, kebenaran, harus ambil bagian di dalam membantu agar semuanya menjadi terang benderang. Kita minta tolong kepada Allah yang Maha Menyaksikan, yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya, tidak ada satupun yang lepas dari pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syahid, Maha Menyaksikan segala sesuatu. Diharap kepada semua masyarakat, semua umat Islam meningkatkan kerendahan hatinya, ketawaduannya, kesungguhannya mengharapkan kepada Allah agar Allah buka apa yang ditutupi oleh siapapun. Kita hanya merindukan hanya yang benar saja yang sampai kepada kita, karena Allah kuasa membuka apa yang ditutupi siapapun. Allah kuasa menjelaskan apapun yang remang-remang. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki sesuatu. Dan kita harus meyakini itu. Yang kita harapkan hanyalah kebenaran, entah dari pihak manapun, nanti akan nyata ditampakkan oleh Allah, dan keadilan yang benar itu betul-betul Allah tampakkan kebenarannya dan dibalas dengan sempurna, dan yang berbuat tidak benar semoga ditampakkan oleh Allah perbuatan tidak benarnya, sehingga diberi kesempatan taubat, memperbaiki diri dan tidak terulang kembali. Kalaupun memilih untuk tidak mau taubat, ya Allah Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal. Mana yang baik, mana yang zolim, semoga oleh Allah ditampakkan, dan setiap yang melakukan akan mendapatkan dari apa yang dilakukannya. Seyogyanya sebagai sesama anak bangsa tidak ada kejadian seperti ini. Ini sangat memprihatinkan, dan kita mohon semoga dari yang berwenang secara syariat bisa memberikan penjelasan, terutama dari pihak yang paling netral. Nanti kalau ada dua pihak yang berbeda begini, dalam Islam itu harus ada pihak yang independen, yang tidak ada keberpihakan, yang bisa melakukan menegakkan keadilan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku sekalian, akan banyak pelajaran dari kejadian ini. Mungkin dari hari ke hari kita doa saja terus yang banyak ya, supaya ditampakkan oleh Allah yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan kita diberikan istiqomah untuk menapaki yang hak, dan kita diberikan juga kemampuan untuk mengenal kebatilan dan kita menjauhinya. Ini sangat penting ya.
Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah mengikuti kebenaran, Allah menjadikan kejadian ini membuat kita lebih fokus untuk hidup benar dan tidak remang-remang terhadap kebenaran, dan kita memilih hidup benar, ya. Dan kita juga jelas melihat yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada kami sebagai kebenaran dan karuniakan kepada kami kesanggupan mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakan kepada kami untuk menjauhinya. Ini penting sekali doa ini kita baca supaya kita betul-betul dalam hidup ini tidak samar melihat kebenaran dan kebatilan, apalagi dalam situasi saat ini media tidak selamanya bisa memberikan kejelasan, ya. Tetapi Allah kalau akan memberikan penjelasan maka akan sangat mudah. Hadirin sekalian, maaf nih, ada kendala sedikit, ya. Kita semua tenang, jangan sampai terpancing oleh informasi dari pihak manapun. Kita tetap jernih, tetap lebih banyak memohon kepada Allah, mengumpulkan informasi dengan jernih dan adil, dan kita harus bersikapnya proporsional. Jangan sampai menjadi bagian dari masalah baru, tapi kita harus menjadi bagian dari solusi. Sekecil apapun kita, walaupun hanya sendiri, doa kita didengar oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak didengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan segala-galanya, dan tidak ada satupun, ya, yang luput dari pendengaran Allah. Maka jangan kecil hati, kita semua bisa ambil bagian dalam memberikan solusi, yaitu doalah yang tadi, ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Mudah-mudahan dengan doa seperti ini kita ditolong oleh Allah, dan kita semua bangsa ini, ya, karena bangsa ini hanya akan menjadi lebih baik, lebih aman dan sejahtera kalau bangsa ini betul-betul nyata yang hak itu hak dan kita ikuti, dan yang batil itu batil dan kita menjauhinya. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, Engkaulah yang maha tahu segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, ya Rabb. Tampakkan, ya Allah, yang kebenaran itu nyata benar, dan istiqomahkan kami untuk menjalaninya. Tampakkan, ya Allah, kebatilan itu nyata sebagai kebatilan, dan berikan kemampuan kami menjauhinya. Wahai Allah yang maha menyaksikan segalanya, tolonglah, ya Rabb. Mudah bagimu membuka segala yang disembunyikan. Mudah bagimu, ya Allah, mengangkat dan menurunkan siapapun yang Engkau kehendaki. Dalam genggaman-Mu lah, ya Allah, segala kekuasaan. Ya Allah, jadikan keadilan benar-benar Engkau tegakkan di bumi ini, ya Rabb. Hanya Engkau tumpuan harapan kami. Hanya Engkau, ya Allah, yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba-Mu yang memohon. Ya Allah, jangan biarkan kegelapan dan kezaliman merajalela. Hanya Engkau lah yang kuasa, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Hadirin, baik, kita lanjutkan. Jadi saya mohon kepada semua pihak agar tetap bisa menempatkan diri pada tempatnya, tapi kita harus tetap komitmen. Hanya kebenarannya akan kita ikuti, hanya keadilannya akan kita patuhi, dan yang kita cari dan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang menjadi masalah baru, dan teruslah kita mohon supaya hari demi hari oleh Allah ditampakkan keadilan, kebenaran, dan itu mudah bagi Allah. Jangan lemah di dalam berdoa terus hadirin. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi saudara-saudaraku, bahwa hadis yang tadi adalah hadis riwayat Imam Ahmad ya. Kalau mau dihafalkan boleh, Allahumma arinal haqqa haqqan. Jadi Allahumma, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran, warzuqna tinabah, dan berikan, kuatkan aku untuk bisa mengikuti. Jadi kita ingin sekali bahwa kebenaran itu jelas sekali dan kita diberikan kemampuan untuk mengikutinya. Dan wa arinal batila batila, dan kita ya Allah tampakkan kepada kami ya kebatilan itu ada sebagai kebatilan. Warzuqna tinabah, dan warzuqna tinabah, dan diminta diberikan kemampuan untuk ya menyingkirkan kebatilan itu. Kita tidak boleh mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Sesungguhnya hati sangat tidak nyaman, ya sedang tidak nyaman mengingat kejadian ini. Kita tapi tetap harus bisa jernih, tidak boleh emosional dan bertindak sembarangan yang jadi sumber masalah baru. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan membahas sekarang bab lain, yaitu tentang kalau kita dicuri, mana kalau kita nauzubillah ya, mana yang rugi, yang dicuri atau yang mencuri? Mana yang rugi, yang difitnah atau yang memfitnah? Mana yang rugi, yang disakiti atau yang menyakiti? Kalau yang difitnah, yang dizolimi ini adalah orang yang benar, tidak salah, misal begitu siapapun, maka sesungguhnya yang paling rugi ini adalah orang yang berbuat zolim. Kalau orang dizolimi, ya siapapun ya, misalkan kita melakukan hal yang benar, lalu disakiti, seperti para nabi, hidupnya lurus, benar, niatnya benar, caranya benar, kemudian difitnah, disakiti dan sebagainya. Kalau orang benar disakiti, maka proses dizolimi ini sebetulnya menjadi penambah kebaikan baginya, walaupun secara syariatnya ini rugi ya. Misal kita di kantor melakukan hal yang tidak salah, tapi kita difitnah, malah di PHK, padahal betul-betul kita tidak melakukan hal yang salah, misal seperti itu, maka sebetulnya tidak rugi ya. Dengan kita diperlakukan tidak baik, maka satu hikmahnya adalah kita digugurkan dosa-dosa yang boleh jadi dosa-dosa yang tidak bisa gugur oleh istighfar kita yang kurang maksimal, oleh ibadah kita yang kurang bagus, malah penggugurnya adalah dengan disakiti orang lain. Kemudian dengan kita disakiti orang lain padahal kita tidak zalim, maka kita akan dapat pahala ya, yang mungkin tidak bisa diraih pahala itu oleh ibadah kita, karena ibadah kita kurang khusyuk, tapi akan meningkatkan pahala kita. Kemudian dengan dizalimi juga, kalau kitanya benar, misal begitu, ini pun akan meraih satu kedudukan di sisi Allah yang tidak terkejar juga oleh ibadah kita, tapi terkejarnya oleh kepahitan-kepahitan yang kita jalani. Kalaupun harus misalkan seperti sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh, maka itu hadiah dari Allah sebagai syuhada. Jadi orang yang hidupnya dalam kebenaran walaupun akhir hayatnya, dan semua meninggal ya,
yang membunuh, yang terbunuh itu dua-duanya pasti meninggal. Yang wafat di jalan yang benar itu bisa jadi hadiah dari Allah sebagai syuhada. Nah, bagaimana orang yang berbuat zalimnya? Nah, orang yang berbuat zalim ini ada yang di dunia dibuka kezalimannya, tapi ada yang ditutup. Tapi nanti di akhirat pasti jumpa. Nauzubillah. Jadi kalau orang yang dizalimi, kalau dia benar, ya maka dia tidak ada kerugian sama sekali, ya dosanya habis, pahala melimpah, kemudian bisa jadi syuhada, seperti hanya para sahabat Nabi yang hidupnya lurus, benar. Dan ini Allah yang menilai ya. Kemudian, tapi kalau yang zalim, wah dia orang yang paling rugi. Satu hal yang pasti siksaan yang akan dirasakan bagi orang yang berbuat zalim adalah dicabut sakinah dari hatinya. Jadi hidupnya tuh tidak akan pernah tenang. Wah, dan ini menderita sekali ya. Hidup tidak tenang ini adalah siksaan besar di dunia ini. Galau, gelisah, tidak tenang, karena yang memiliki ketenangan itu adalah Allah yang menurunkan sakinah itu. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada siapapun, dalam bentuk apapun, nauzubillahi min zalik, maaf, copot ya sebentar ya. Sebentar saudaraku yang baik, ada sebentar, maaf ada sedikit gangguan. Masya Allah, alhamdulillah, innalillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kameranya rupanya harus sudah ganti nih, kerja keras tiap hari kamera ini, maaf ya. Kenapa ya Pak Faruk ini? Kabelnya kemungkinan. Kabel ya. Barusan diperbaiki posisi, terus beliau sepertinya agak emosi. Iya, sebentar. Seperti ini. Faruk, halo Faruk. Kawan-kawan maaf ya, sebentar ya, ada sedikit kendala teknis nih. Mohon maaf. Ya, sepertinya mungkin sudah ingin diganti nih ininya, kameranya ya. Sudah kerja keras sekian lama. Lampu indikatornya nyala tidak? Enggak nyala, sebentar ya. Barusan geser sedikit lalu mulai nyala. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf ya. Memang agak beda ya, Ruk ya? Iya. Harga sih ya. Maaf kawan-kawan ya, mohon maaf sekali lagi. Mungkin ininya aja yang ditunjukin. Oke ya. Jadi kalau orang yang zalim, kenapa orang itu kok ada orang zalim dia nggak dibalas oleh Allah? Oh, dibalas, ada balasannya. Ada balasannya. Dia tidak bisa lari setiap saat. Kita tidak tahu bagaimana Allah membuat hatinya menjadi galau, gelisah, tidak nyaman, dan Allah tidak pernah luput dari siapapun yang dia saksikan ya. Jadi kalau ada orang zalim, dia akan dapat dari kezalimannya. Walaupun indikatornya ada, sebentar ya. Bisa mendengar lagi suara nih. Maaf ya, maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya maaf para pemirsa, sedang ada kendala teknis. Ya Allah. Nah, pasti ada hikmahnya kejadian ini. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada hikmahnya. Sudah. Sudah. Asa agak buram nggak sih, Rob?
Karena itu di Kan? zoom, diperbesar digital, jadi buram. Kalau tanpa diperbesar lebih jernih sebenarnya. Sama aja lah, wajah saya gini-gini aja. Biarin. Lanjut. Ya, itu kacamata saya yang buram kan. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau orang zolim, kenapa itu ada orang yang berbuat zolim tapi ada balasannya setiap hari. Kita tidak tahu apa yang Allah balaskan kepada dia. Cuma kita ya tetap aja berharap. Yang zolim itu kan ada dua hal. Satu, ada manusianya yang zolim itu. Yang kedua, ada kelakuannya. Nah, kepada kezoliman kita tetap tidak boleh ada toleransi. Ini zolim ya zolim. Tetapi kepada manusianya nih kita tetap berharap supaya bisa tobat, bisa memperbaiki diri. Ya, kalau orang zalim kita doakan supaya ya kita doa hanya sekedar memuaskan hati kita, ya pasti kita ingin udahlah yang zalim itu dihabisi saja. Nggak boleh gitu, kecuali yang memang lebih baik tidak ada. Ya ada juga yang didoakan supaya cepat musnah, supaya kezalimannya tidak merajalela. Tetapi kita berharaplah yang zolim-zolim siapapun kepada kita itu oleh Allah dibukakan hatinya sehingga bisa menjadi lebih baik. Kita lihat bagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima yang kavaleri yang sangat berbahaya, dan Khalid bin Walid ini memerangi Islam luar biasa ya. Tapi kalau Allah berikan hidayah malah menjadi manfaat besar untuk Islam, umat Islam. Jadi baiknya doakan supaya diberikan hidayah yang berbuat zalim itu, sehingga bisa tobat dan bisa memperbaiki diri dan hidupnya lebih manfaat. Dan ngomong-ngomong tentang zalim, kita juga kan sering menzalimi orang lain, sengaja tidak sengaja. Apa yang kita inginkan? Apakah kita ingin diturunkan azab bagi kita? Kita kan tidak lepas dari perbuatan zalim juga kepada orang lain. Apa mau kita didoakan oleh orang lain supaya kita diazab? Kan nggak mau. Kita juga maunya supaya diampuni oleh Allah, maunya supaya sisa umur kita ini bisa jadi lebih baik. Ya, kalau sedang tafakur merasa banyak orang yang tersakiti oleh sikap ini, sengaja atau tidak sengaja selama hidup sekian puluh tahun, 59 tahun ini, dari sesudah banyak yang terugikan. Dan saya tetap berharap yang saya sakitin bisa memaafkan. Wah, dari zaman SMP, SMA, orang tua, guru, teman, banyak. Dan saya tidak mau orang-orang yang saya sakit itu mendoakan kebinasaan, azab yang pedih buat saya. Saya tetap berharap Allah mengampuni dan orang yang disakiti memaafkan. Dan kalau saya jadi baik, mudah-mudahan sisa umur ini kebaikannya juga manfaat bagi orang lain. Sebagaimana kita ingin didoakan kebaikan, tidak ada salahnya kita doakan supaya orang-orang yang pernah menyakiti kita juga supaya bisa jadi lebih baik sisa umurnya. Dan sejujurnya mendoakan orang jadi lebih baik itu lebih nyaman di hati kita dibanding kita mendoakan kebinasaan. Begitulah hadirin sekalian, walaupun ada celah ya, kalau ini kekejiannya sudah melampaui batas dan menurut perhitungan kita udahlah susah, baliknya ya sudah kita minta yang terbaik dari Allah supaya berhentilah kekejian, kezoliman. Nah hadirin sekalian, kita jangan pernah melupakan Allah yang menguasai segala-galanya. Jadi membahas apapun, mendengar apapun, mendiskusikan apapun, tetap harus nyambung kepada Allah yang Maha mengetahui segala-galanya, Maha menyaksikan segala-galanya, dan Maha mengabulkan doa orang-orang yang meminta,
Maha melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya, sehingga kejadian apapun harusnya jangan pernah membuat kita lepas dari mengingat Allah, lepas dari berharap kepada Allah, lepas dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit hikmah tentang bagaimana kita bersikap. Mudah-mudahan setiap kejadian membuat kita jadi lebih baik, dan setiap kejadian membuat negeri kita pun menjadi lebih baik, dan kita harus menjadi bagian dari solusi, jangan sampai kita jadi bagian dari masalah baru. Rekan-rekan, sepertinya di MKFM sekarang sudah bisa berpisah ya, karena ada ustadz lain yang akan mengisi ya. Tinggal kita sekarang ngobrol-ngobrol di sini. Ini wajah-wajahnya, lihat wajah-wajah murung, sedih semuanya ya. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kita bertukar pikiran, atau udah aja segitu gitu? Ada kurang mood nih. Tapi jamaah moodnya lagi bagus tak? Jamaah moodnya lagi bagus. Ya memang. 163 yang sudah join di Zoom. Baik. Jangan ini ya, jangan. Jadi kalau kita sedih, jengkel tuh jangan pernah lepas dari Allah. Cepat aja ambil wudhu, sholat. Karena kadang-kadang pikiran kita tuh suka terus kemana-mana. Dan kita tetap harus jernih aja dalam apapun. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, dan jangan bertindak emosional. Kalau emosional tuh, nafsu tuh cenderung membuat akal kita jadi pendek ya. Gimana kalau bohong gini, hadirin, tentang bohong ya. Bohong itu sebetulnya versi kita saja. Kalau Allah mah nggak bisa dibohongin oleh siapapun juga. Allah kan mengetahui semua yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Jadi bohong tuh hanya kerjaan kita aja. Tapi itu kita berhasil bohong nggak ketahuan, nggak bisa. Jadi kita tidak, orang yang bohong tidak diketahui kebohongannya itu bukan karena orang itu jago bohong, tidak, tapi karena Allah saja belum membuka. Kalau Allah membuka pasti kebuka. Kalau Allah membuka pasti kebuka ya. Tapi kalau Allah belum membuka ya tidak kebuka. Gimana dong kalau ada orang yang berusaha, sekarang kan ada teknologi, ada segala sesuatu. Teknologi itu juga dalam genggaman Allah. Pokoknya kalau Allah mau buka pasti akan kebuka, kalau Allah tutup pasti nutup ya. Dan kita bisa minta itu kepada Allah supaya Allah yang Maha Agung membuka, bisa itu. Dan ada juga nanti caranya Allah. Gimana caranya Allah ngebuka? Ya kan semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah membuka akan ada jalannya nanti kebuka. Allah akan membuka suatu urusan, nanti ada jalannya sesuai syariat. Apakah ini cerita tentang seorang kepala desa yang berbuat tidak senonoh, berbuat tidak baik, mesum dengan warganya. Dia rekam, karena Allah kan melihat semuanya. Lalu Allah mau buka, dibuatlah HP-nya ini rusak, maka lalu dibawa ke tukang servis akhirnya lihat, dia download, dia sebar, terbuka. Nah hakikatnya ini Allah yang membuka. Seperti yang tertangkap itu ya, kemarin yang bansos dan sebagainya, ya ini Allah buka, Allah yang membuka. Kalau Allah buka akan ada jalannya terbuka. Makanya tidak usah bersusah payah jadi orang bohong. Dan kalau orang bicara bohong itu juga oleh Allah ditampakkan, beda auranya ya. Yang bohong itu di dalam ilmu kebohongan secara syariat, orang
Lihat kalau orang tawaf itu mengalir kalau pada jalurnya ya, tetapi kalau orang yang melawan arus tawaf pasti dia akan banyak kesulitan karena dia tidak pada jalurnya. Nah, yang saya pelajari itu orang yang ngebohong itu seperti orang yang tawaf melawan arah. Jadi dia akan berpikir lebih banyak ya dan akan mengeluarkan gerakan-gerakan atau isyarat-isyarat yang tanpa dia sadari menunjukkan dirinya itu sedang berbohong. Makanya udahlah, mending jadi jujurlah. Sudah cukup bohong-bohong kita di masa lalu, tinggal kita tobatin, tapi sisa umur ini mah jujur aja. Jujur itu lebih menenteramkan. Wah, kalau saya jujur, saya nanti dimarah. Ya, nggak apa-apalah dimarah manusia daripada dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bohong, nanti kita akan letih untuk menyembunyikan kebohongan. Tidak nyaman ya. Dan kalau Allah buka, habis nanti ya kredibilitas kita. Begitulah dalam hidup. Ayo, mangga. Banyak pelajaran yang akan terbuka dari kejadian ini ke depan ya. Kita lihat ya, kita minta Allah menunjukkan kekuasaannya sehingga nampaklah nanti hikmah pelajarannya bagaimana. Silakan. Halo. Ya, kita persilahkan yang di Zoom pagi hari ini, silahkan yang akan berinteraksi langsung dengan boleh raise hand atau acungkan tangan. Atau langsung dinyalakan mic-nya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Fajar dari Tasik. Ya, silakan Pak Fajar. Ya, saya ingin bertanya. Ini berbeda dengan topik. Ya, silakan. Ini tentang tentang penampilan. Jujur saya merasa malu dengan penampilan yang seperti ini. Karena memang keilmuan saya masih kurang, ataupun secara ibadah saya masih kurang. Tapi di sisi lain, kalau saya merubah penampilan yang saya sekarang, yang seperti ini, saya bertolak belakang dengan sunnah Nabi Muhammad. Maksudnya penampilan apa? Penampilan janggot sunnah. Janggot ya. Ya. Ya itu baiknya seperti apa? Gitu. Apakah saya harus mencukur janggut ini? Kenapa mau cukur? Karena memang malu dengan keilmuan yang masih kurang. Loh, memang yang berjanggot harus sudah pinter? Ya, enggak juga sih. Tapi memang identiknya seperti itu kan. Oh iya? Janggut itu harus ustadz, harus ilmu. Enggak juga. Ada yang bahkan berjanggut nggak ngerti apa-apa sama sekali, ya enggak? Iya, di masyarakat. Iya. Gini ya, Dek. Ya, kita belajar, kita amalkan, satu persatu kita dapat ilmu senyum, kita berusaha senyum, dapat ilmu memaafkan, kita berusaha memaafkan, nanti terus bertahap gitu ya. Oh, dapat ilmu, oh ternyata berjanggut itu bagian dari sunnah, walaupun ada yang tidak mengamalkan, tapi kalau saya merasa ini boleh tanpa harus menilai dagu orang lain ya. Kenapa itu kamu kok nggak berjanggut? Saya kan ibu-ibu. Oh iya, beda lagi ya. Jadi dapat ilmu amalkan gitu atuh ya. Dan gak ada urusan dengan penilaian orang. Kita kan mengamalkan karena supaya Allah suka kepada kita ya. Kalau sibuk dengan penilaian orang mah jadi gak ada ujungnya ya. Betul? Baik, terima kasih. Aduh, ini namanya bicaranya pakai hati ya, mulut terbuka nggak ada suaranya. Ya udah. Makasih ya atas jawabannya. Terima kasih sekali. Iya, ada juga, wah saya mau nggak mau pakai jilbab nanti disangka soleha, itu ya nggak apa-apa, disangka soleha mah bagus ya.
Itu juga yang saya takutkan tuh, saya berjanggut takut karena memang kan berjanggut tuh harus apa namanya harus Udah kata siapa harus itu jangan ngarang. Ya nggak? ya Lah, setidaknya gitu. kalau kita baru bisanya segini ya amalkan, belajar lagi. Kalau ditanya nggak tahu ya katakan nggak tahu. Ya, wah kalau gitu kamu bodoh. Memang saya bodoh, makanya saya belajar juga. Gitu, terus cari ilmu, amalkan. Nyari ilmunya juga ikhlas, ngamalkannya juga ikhlas. Jangan terlalu sibuk dengan penilaian orang, ya. Oke, baik kalau seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, sebetulnya juga malu nih ceramah gini kalau ingat ilmu mah asli lah. Cuman karena episodenya begini ya takdirnya. Jadi jalanin we begini seadanya. Iya, iya. Baik kalau begitu. Berarti saya sekarang akan tetap seperti ini dan mencoba untuk memperbaiki ilmu saya sebisa saya mungkin dan mengamalkannya. Bagus. Ilmu dan amal dan ikhlas. Jangan lupa ya, yang bikin gak enak itu adalah nyari ilmunya karena ingin dinilai orang, mengamalkan ilmu juga ingin dinilai orang. Baik gitu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Maaf ya. Kita sekarang sedang musim hujan, jangan lupa jangan mencela hujan ya, jangan aduh hujan wae ya, jangan. Sesuka Allah aja ya. Kita syukuri dan kita jangan terlalu banyak bicara yang gak enaknya. Kita ini mendung weh, jangan lupa sambil mendung juga kita diberi umur, diberi makan, diberi hidup, diberi nafas. Jadi jangan terlalu fokus kepada hal yang tidak cocok dengan keinginan. Sampai lupa mensyukuri apa yang Allah berikan ya. Kan di dalam ujian juga kita ada tempat berteduh, ada kegiatan lain. Jadi jangan fokus kepada yang tidak cocok aja, harus sangat banyak bersyukur kepada yang ada supaya wajahnya enggak mendung. Ya, silakan. Ya Pak, kita persilahkan. Ini ada atas nama Evi Wahyuni, silahkan mic-nya dinyalakan. Sabar, nutup jendela dulu. Ya lanjut Pak Faruk. Ya Pak, silahkan Bu. Ya, langsung aja ya. Iya Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Bekasi. Mau tanya sama AA, kalau kita berpikir sambil melakukan aktivitas sehari-hari kan, kalau misalkan ibu-ibu kan banyak kegiatan, ngurus suami, ngurus anak, tapi dalam hati kita tuh masih berzikir, kadang zikir pagi atau sore juga sambil kegiatan gitu. Gimana, A? Wih, bagus. Itu yang keren dong, sambil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Surat Ali Imran 190 191 ya. Justru itu yang bagus Bu, sambil kerja, sambil zikir, sambil ngepel, sambil istighfar, sambil ngurus anak, sambil menafakuri ini anak ciptaan Allah, sambil masak, sambil menafakuri bagaimana Allah mengumpulkan bahan makanan ini. Berasnya dari mana, ininya apa, garamnya dari mana, itu kan bisa sambil zikir, dan itu yang paling bagus ya, zikir kepada Allah. Ini kitanya lupa gitu, masih ada wudhu apa enggak gitu, enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tidak harus dalam keadaan berwudhu Bu. Apalagi ada di antara kita yang gampang batal ya. Iya. Dengar juga soalnya dari orang gitu, jangan asal sembarang zikir, soalnya katanya ada khodamnya, nanti ada yang ngikutin, itu bener nggak? Jangan gitulah, jangan sembarang didengar, itu nggak boleh gitu. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin kita ingat ke Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Kata siapa itu, jangan sembarangan zikir, harus selalu zikir. Mohon
Ya, ini ada Ibu Dokter Tian. Bu Dokter. Oh, Atas nama siapa? Izin maaf. Dokter Tian. Dokter. Ya, udah, lanjut. Silakan, siapa lagi? Berikutnya ada Pak Hadi. Silakan Pak, mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu, Mak. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya harus setting nih suaranya kecil. Ini ya, lagi hujan di sana ya? Ya, hujan. Kedengaran nggak suara hujannya? Terdengar Kedengaran? Ya, deras sekali. silakan Pak Hadi. Bagaimana menyikapi takdir yang sudah terjadi yang kadangkala mengganggu, selalu teringat-ingat kenapa bisa seperti itu ya. Bagaimana menyikapi takdir yang sudah terjadi? Ya, Misalnya apa, Pak? ya semacam kejadian yang tidak nyaman lah kok, kenapa sama situ Tidak nyaman pada diri atau Ya. pada ada diri ya. Misalnya apa? Ketipu, keinjak orang, digigit. Ya mungkin mengalami kerugian apa seperti itu. Ya. Maka yang paling bagus yang dikatakan sesudah innalillah wa inna ilaihi rajiun, kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami semua milik Allah, kami kembali kepada Allah. Katakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi ya sudah, kayak saya sekarang kaki lagi sakit begini, ini udah takdir Allah. Mungkin selama ini saya ujub, merasa gimana gitu. Sekarang dengan sakit begini kan nggak bisa naik sepeda dulu, harus istirahat. Aduh, lihat sepeda tuh ya Allah. Senangnya lihat yang pakai sepeda, nggak boleh berenang dulu karena banyak bergerak. Maka aduh ya Allah. Jadi kalau orang sakit, lihat orang sehat tuh seperti pakai mahkota. Tapi sayangnya orang sehat itu nggak menyadari tuh mahkota yang dia pakai itu, yaitu mahkota sehat ya. Tapi orang sakit itu bisa melihat orang sehat itu dapat nikmat besar. Nah, katakanlah qadarullah, ini sudah takdir yang harus saya jalanin, ini sudah episode yang harus saya lalui, ini memang ketentuan Allah yang memang harus saya lalui yang ini sekarang. Begitu Pak, jangan pakai lau itu, seandainya begini saya nggak begitu, seandainya, nggak bisa. Karena fa'inallahu taftahu amala syaitan, perkataan seandainya itu akan membuka pintu masuk tipu daya setan. Nantinya jadi nggak ridho ke takdir. Nah, kalau kita ridho kepada takdir, faman rodiya falahu ridho, Allah juga jadi ridho ke kita. Tapi kalau kita enggak nerima takdir, waman sakito falahu suktu, Allah juga jadi murka kepada kita. Dan tiap orang itu punya episode masing-masing, dan tiap waktu itu juga punya episode yang berbeda. Sekarang begini, besok kita nggak tahu episodenya apa. Kita punya rencana, punya niat dan sebagainya, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi sore nanti malam, besok. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Ya. Bang. Gimana Pak Hadi? Ya, mohon terakhir nanti infonya tentang event wakaf atau lelang. Nggak ada lelang lagi ya, khususnya lelang busur kalau ada. Lelang apa? Lelang busurnya AA. Oh, busur saya. Insya Allah. Emang senang memanah Pak Hadi? Iya, alhamdulillah ya. Ada sih. Saya latihan. Oh, pantas tuh panah. Ya, mau yang dari mana? Korea, Turki, Kazakhstan. Saya punya yang Turki, Mas. Nanti saya cari dulu ya. Waduh, deal segala di lelang ini kopiah lah, lelang kopiah. Baik, Mas Hadi. Sama rekening untuk saya inginnya wakaf rutin gitu,
rekening mana yang bisa saya Siap. Untuk apa, masjid atau untuk macam-macam tuh wakaf? ya semuanya terserah. Oh iya 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 iya, Oh ya, baik baik. Eko itu kan belum selesai juga. Eko apa enggak? Eko 2 ya, baik. Nanti Pak Faruk akan menulis nomor rekening wakaf. Terima kasih Mas Hadi. Saya nggak janji tentang busur itu ya, mau dicari dulu. Iya Pak. Ya tunggu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Butian, Dokter Tian. Coba Pak Faruk, itu masih di mute itunya oleh Butian, Juragan Faruk. silahkan coba atas nama Butian mungkin yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, namanya Kristiani Dewi ya itu ya. Betul. Oh iya, pantesan dicariin nggak ada. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Aa juga sehat. Ya, kelihatannya bagaimana? Sehat? Ya. Itu batuknya. Ada awet Dok ini, tapi insya Allah lah, mudah-mudahan seminggu ke depan sudah selesai katanya yang mentreatment. Gimana sekarang itu adik-adik kita? Jadi Dokter Tian ini apa ya Bu namanya, menangani apa ya Bu Dokter? Insya Allah menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, khususnya apa? Dalam segala jenis kah? Iya, jadi anak-anak yang kalau menurut orang yang mungkin awam gitu, kelihatannya mempunyai sesuatu yang istimewa. Bisa jadi dari fisiknya, bisa juga dari perilakunya, dari kemampuan berpikirnya dan seterusnya. Jadi mungkin misalnya yang kita kenal, ini punten rada ngos-ngosan sambil jogging tadi. Oh. Jadi ini joggingnya dekat mengarah ke Eko Pesantren. Oh ya, oh jadi ini mendengar acara ini sambil jalan sama Pak Purboyo kah? Enggak, beliau. Mas. Baik. Nah, jadi anak-anak yang misalnya anak-anak kesulitan belajar, disleksia, autism, sindrom Down, anak-anak yang pendengarannya mungkin tidak sempurna menurut kita, kemudian penglihatannya tidak sempurna, kemungkinan daya berpikirnya juga mungkin menurut kita kurang sempurna, demikian. Ya, apa hikmah yang didapat Bu Dokter dengan diberikan ilmu dan kesempatan berinteraksi dengan yang diberikan keistimewaan ini? Masya Allah, jadi makin hari sebetulnya kita yang jadi pembelajar, kita melihat mereka sebagai guru-guru kehidupan kita, dan perhitungan manusia itu seringkali terlalu sombong, terlalu soto ya kalau bahasa gaulnya ya. Kita memperkirakan satu kasus kayaknya bisanya cuma sampai sini, mentok di sini, mentok di sana gitu. Tetapi ternyata kalau kita bersabar dan kita berikhtiar semaksimal mungkin, seperti yang sering bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi ada beberapa kasus, banyak kasus yang kita lihat waktu kecilnya kita merasa kayaknya nggak mungkin banget dia jadi gimana gitu. Tapi saat ini qadarullahnya anak ini bisa, misalnya bisa fungsional, bisa masak, bahkan bisa bermain musik, bisa melukis, sesuatu yang waktu itu kita pikirkan rasanya nggak mungkin banget deh kalau dari perhitungan manusia yang sombong. Jadi makin hari kita makin belajar gitu, setiap hari kita belajar dan bersyukur gitu bahwa kita diberi kesempatan dan diberi yang mungkin ilmu sedikit ya untuk bisa menafakuri semua yang kita lihat sehari-hari gitu. Jadi anak-anak yang luar biasa ini sebetulnya guru-guru kita, bagaimana kita harus meyakini kebesaran Allah, kita selalu bersyukur, dan kita yakin aja pasti Allah itu kasih yang terbaik buat kita semua. Demikian. Masya Allah, ya, satu jadi nambah iman mungkin ya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah lewat anak-anak kita itu. Betul. Yang kedua jadi ladang amal, bagaimana ladang ilmu dan amal ya, kita bisa belajar dari mereka ya, karena mereka hatinya baik-baik mungkin ya, nggak ada beban. Betul, untuk betul. Yang istimewa itu biasanya hatinya baik-baik ya Bu ya.
Polos. Insya Allah, jadi mereka selalu berkomentar yang tulus sekali, yang tulus, dan itu yang apa ya, dan kadang-kadang mereka mengingatkan juga dengan tulus. Misalnya saya ingat banget waktu itu saya minum sambil berdiri gitu, lalu seorang anak ini, salah satu ABK ini, dia begitu saja bilang, Bu dokter, minumnya sambil duduk katanya gitu. Terus dia menyampaikan hadisnya ya, sunnahnya. Buat saya itu luar biasa banget gitu. Kemudian ada juga yang mengingatkan, misalnya gini, misalnya saya sedang memberikan arahan kepada salah satu anak berkebutuhan khusus gitu ya, mungkin nadanya terdengar tegas gitu ya. Lalu yang satunya lagi bilang, Dokter Tian, tidak marah-marah ya, biar Rino saja yang bersama anak ini. Jadi anak itu melihat suara saya mungkin terlalu nggak enak didengar gitu, padahal bukan maksudnya marah ya. Tapi mereka itu mengingatkan dengan cara yang ya saya yakin itu pasti Allah yang mengingatkan melalui mereka gitu. Iya. Bersama mereka itu kalau lagi migrain, vertigo atau apapun, mendingan sama mereka langsung hilang. Oh gitu ya. Langsung happy ya, langsung banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka gitu. Masya Allah, itu luar biasa banget. Bersyukur sekali bisa dapat kesempatan rezeki seperti ini dari Allah. Demikian. Masya Allah, Masya Allah. Beberapa menit yang disampaikan tapi sangat bermakna. Terima kasih Dokter Tian. Dokter Tian ini juga dulu yang AA berkonsultasi tentang anak bungsu ya, Ade Gaisan yang disleksia ya. Dan dari sana juga tahu bahwa A juga ternyata disleksia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter. Salam buat Pak Purboyo ya. Ini walaupun terbatas tapi banyak hikmah. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah hari ini agak campur sari ya perjumpaan kita. Jangan lupa tugasnya banyak berdoa supaya Allah menampakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mudah-mudahan segera ada solusi terbaik yang paling adil, yang paling maslahat ke depan bagi semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya itu jangan lupa buka di itu ya, di apa, di AA Game Daily Vlog ya, udah ada tayangan sebetulnya rerun itu, tapi ya mudah-mudahan dulu belum begitu banyak yang lihat ya. Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Selalu sehat. Sekali-sekali ajak Dokter Purboyo, itu ilmunya banyak banget. Ya, Dokter Purboyo itu suaminya Dokter Tian ya, insya Allah, insya Allah. Yang ini ya spesialis saraf anak, kalau nggak salah spesialis saraf anak, kan berbagi ilmu dengan kita semua, itu ilmunya internasional loh, Iya, insya Allah ya. Terima kasih ya, udahan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.